Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnul Fida dengan NPM 45242011112 dari Universitas Pancasila, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menganalisis kesalahan dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan mengetahui tentang apa itu bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan oleh kelompok sosial untuk melakukan proses komunikasi, interaksi, dan identitas diri. Bahasa dapat mengarahkan kita melalui ruangan dan waktu. Dengan adanya bahasa bisa membantu kita untuk mempelajari berbagai macam hal. Bahasa adalah alat pengenalan diri yang digunakan sebagai alat komunikasi antar individu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan sekitar 718 bahasa daerah. Sebelum bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat memudahkan komunikasi antar masyarakat Indonesia. Di sini saya akan mengidentifikasi 10 analisis kesalahan bahasa Indonesia. Sumbernya jurnal. Pertama, survei. Katanya tidak baku. Penggunaan istilah survei dalam teks sebaiknya diubah menjadi survei sesuai kaidah bahasa Indonesia berdasarkan ejaan yang disempurnakan EYD dan KBBI. Kata survei merupakan serapan dari bahasa Inggris, sementara bentuk bakunya dalam bahasa Indonesia adalah survei. Yang kedua, keanekaragaman. Kesalahannya itu pada penulisan kata. Terdapat kesalahan penulisan pada kata keanekaragaman dalam teks tersebut. Penulisan yang benar adalah keanekaragaman sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Kata ini berasal dari gabungan ke sebagai awalan, anekaragaman, anekaragaman yang berarti beragam atau bervariasi dan akhirannya an. Yang ketiga ada frekuensi. Terdapat penggunaan kata yang tidak baku dalam teks tersebut, yaitu frekuensi. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah frekuensi. Kesalahan ini sering terjadi karena pengaruh pelafalan atau penulisan dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Frekuensi. Dalam bahasa Indonesia, bentuk baku yang diakui adalah frekuensi dengan huruf U menggantikan W. Yang keempat ada aktivitas. Terdapat penggunaan kata tidak baku dalam teks tersebut, yaitu aktivitas. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas. Kesalahan ini sering terjadi karena pengaruh pelafalan dalam percakapan sehari-hari atau kebiasaan penggunaan ejaan yang kurang tepat. Kata aktivitas sendiri berasal dari bahasa Inggris activity yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan. Yang kelima ada di suatu. Penggunaan kata depan di pada sesuatu seharusnya dipisah karena suatu menunjukkan tempat atau sesuatu yang bersifat lokasi. Di sini saya akan memberitahu tentang penggunaan kata depan di yang benar. Kapan harus digabung? 1. Menunjukkan peranannya sebagai imbuhan. 2. Penggunaan di yang disertai atau diikuti oleh kata kerja pasif. Biasanya kata kerja pasif dapat diubah menjadi kata kerja aktif dengan cara memberikan imbuhan me. Contohnya, ditulis, dibeli, ditempat, didatangi, dicintai, dan lain-lain. Kapan harus dipisah? 1. Diterapkan di sebuah kata depan, maka penggunaan ditulis secara terpisah. Penggunaan di juga harus dipisah jika menunjukkan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Nomor 3, jika di yang disambung dapat diubah menjadi kalimat aktif, maka pada penggunaan di yang dipisah tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif. Contoh, di pasar, di gedung, di terminal, di antara, di mana, dan lain-lain. Yang keenam, ada meningkatkan. Terdapat
Terdapat kesalahan penulisan kata dalam teks tersebut, yaitu meningkatkan. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meningkatkan. Kesalahan ini umumnya terjadi karena keliruan dan pengetikan atau kurangnya ketelitian dalam menyusun kata-kata. Meningkatkan sendiri berasal dari kata tingkat yang mendapatkan imbuhan me dan kan, sehingga membentuk kata kerja yang berarti membuat lebih tinggi, menaikkan atau memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik. Yang ketujuh ada disupensi. Terdapat kesalahan penulisan kata dalam teks tersebut, yaitu disupensi. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah disuspensi. Kesalahan ini kemungkinan terjadi karena kelalaian atau kurangnya pengertian dan pengetikan, sehingga huruf S dalam kata tersebut tertinggal. Kata disuspensi merupakan istilah yang umum digunakan dalam bidang sains, terutama kimia dan farmasi, yang merujuk pada keadaan suatu zat yang terdispersi dalam bentuk partikel kecil dan dalam cairan. Yang kedelapan ada production. Terdapat kesalahan penulisan kata dalam teks tersebut, yaitu production. Penulisan yang benar dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah producent. Kata ini berasal dari bahasa Latin producere, yaitu berarti menghasilkan atau memproduksi. Dan dalam bahasa Indonesia telah diserap menjadi producent, yang memiliki arti pihak atau individu yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kesembilan ada kestabilannya. Terdapat kesalahan penulisan kata dalam teks tersebut, yaitu kestabilannya. Penulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kestabilannya. Kesalahan ini terjadi karena adanya penghilangan huruf N yang seharusnya menjadi bagian dari akhirannya yang berfungsi sebagai kata ganti milik dalam bahasa Indonesia. Akhirannya harus ditulis secara lengkap untuk menjaga kejelasan makna kata. Yang ke-10 ada kesalahan ejaan pada paragraf kelima. Kesalahannya banyak menghilangkan tanda koma pada kalimat, sedangkan proyek tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Langkat, hanya saja ia tidak dapat mengetahui nilai proyek tersebut. Perbaikannya adalah, sedangkan proyek tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Langkat, hanya saja ia tidak mengetahui nilai proyek tersebut. Kesimpulannya dari presentasi kali ini, berbahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting dalam komunikasi dan penulisan karya ilmiah. Dalam komunikasi sehari-hari, penggunaan bahasa yang jelas dan terstruktur membantu menyampaikan pesan secara secara efektif, menghindari kesalahpahaman, serta memperkuat hubungan antar individu. Di sisi lain, dalam penulisan karya ilmiah, bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai kaidah memberikan kejelasan dan menyampaikan ide atau temuan penelitian. Hal ini juga menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas penulis di hadapan pembaca atau komunitas ilmiah. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wacana intelektual di Indonesia. Baik, cukup presentasi kali ini. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.